Biasanya, sepasang kekasih akan mencoba menjadi pengantin dengan memakai baju adat tersebut. Mengetahui itu, Samir mengajak Sarang untuk memakai baju adat. Namun Sarang menolak karena mereka bukan sepasang kekasih. Guon yang sudah muak dengan sikap si Samir berniat membatalkan kontrak yang sudah dibuat. Namun Sarang menghentikan hal itu dan bersedia akan melakukan upacara adat. 사랑! Singkatnya, setelah mereka ganti pakaian adat, Sarang dibuat kaget karena pria yang ada di depannya itu bukanlah Pangeran Samir, melainkan si Guwon. Ternyata sebelumnya Guwon mencoba untuk menipu Pangeran Samir kalau baju yang ia pakai tidak segagah tokoh utama. Kemudian ia pun memperlihatkan baju putih yang katanya kalau orang penting diharuskan memakai baju ini. Samir yang percaya dengan bualan si Guwon, ia pun langsung merebut baju tersebut. 명령이야! 호호. Sarang terlihat sangat senang sekaligus tidak menyangka dengan apa yang dilakukan oleh Guwon. Saat acara tengah berlangsung, Samir yang baru datang ia pun marah-marah karena Guwon sudah menipunya. Namun Guwon bilang kalau dia sendiri yang sudah meminta untuk bertukar baju. 이야! 왜? 너! 나 죽여봐라! 나 감히 날 죽여! Setelah keributan itu, Guwon bertanya kenapa Sarang mau menuruti permintaan si Samir. Di sini, ia sebagai perwakilan hotel, jadi Sarang tidak bisa membuat hotel rugi besar karena kepentingan pribadinya. Meski begitu, Guwon tetap tidak suka karena Sarang sudah dekat dengan pria lain. Mendengar itu, Sarang menyadari kalau Guwon sedang cemburu. Namun Guwon mengelak karena cemburu itu hanya untuk orang-orang picik yang tidak percaya diri. Tak lama kemudian, Pangeran Samir tiba-tiba datang dan kembali memarahi Guwon. Alhasil terjadilah keributan yang membuat Sarang ingin pergi. 저 먼저 퇴근합니다. Di tengah keributan itu, Samir menyuruh anak buahnya untuk segera menyingkirkan Guwon. 자, 이 되네? Setelah itu, Samir mengajak Sarang untuk jalan-jalan. Samir lalu bertanya apakah Sarang tidak capek melayani para tamu. Sarang mengakui kalau dia merasa lelah menghadapi orang-orang dengan senyum setiap saat. Meski begitu, Sarang tetap menyukai pekerjaannya karena dia bisa menghadiahkan hari yang bahagia kepada seluruh tamu hotel. Sarang juga mengatakan jika memberikan kebahagiaan kepada orang lain adalah sesuatu yang istimewa. Mendengar perkataan itu, ia pun seketika terdiam. Sekembalinya ke hotel, Guwon menyuruh Sarang untuk tidur di kamar VIP. Awalnya Sarang tidak mau, namun Guwon meminta Sarang untuk jangan menolak tawarannya. Sebelum pergi, Guwon menyuruh Sarang untuk memesan makanan hotel dan makan sepuasnya. Tapi Sarang tidak mau dan malah mengajak Guwon untuk membeli mie di supermarket. Setelah itu, mereka pun makan berdua di pinggir sungai. Keesokan harinya, Guwon membangunkan Sarang karena sudah waktunya untuk kerja. Selain itu, ia juga menawari Sarang untuk sarapan. Namun Sarang bilang kalau hari ini dia masuk sore, dan karena masih ngantuk, ia pun ingin kembali tidur. Baru juga masuk ke kamar, si Guwon malah balik lagi coba. Ia lalu bilang kalau lapor keluar sudah diperpanjang jam 3 sore. Namun saat akan pergi, Sarang langsung menarik Guwon setelah melihat manajer Kim. Panik dengan hal itu, Guwon lalu menyuruh Sarang untuk sembunyi, sedangkan dia akan menemui si manajer. Guwon lalu bertanya apa keperluannya datang ke sini. Kim Susi hanya ingin bertanya ada yang membuatnya tidak nyaman. Guwon merasa tidak nyaman karena dia tiba-tiba datang. Pada akhirnya, ia pun menyuruhnya pergi karena sudah mengganggu. Setelah situasi aman, Sarang diminta untuk keluar. Kemudian, ia pun menyuruh Sarang untuk kembali tidur. Namun, Sarang yang takut kejadian tadi terjadi lagi, ia pun memilih untuk pergi. Tapi tiba-tiba, Guwon langsung memangkunya yang membuat Sarang kaget.
Kemudian Guwon langsung membawanya ke kasur dan menyuruhnya untuk tidur. Di sini Sarang tentu syok dengan apa yang dilakukan Guwon barusan. Sore harinya, Kim Sumi memberikan gaun titipan dari Pangeran Samir. Selain itu, ia juga menyuruh Sarang untuk menghadiri pesta malam nanti. Di waktu yang sama, Nosang juga memberikan baju titipan dari Pangeran Samir. Namun saat dibuka, Guwon terlihat sangat murka. What the f... Malamnya, Sarang datang menemui Pangeran Samir dengan memakai gaun. Samir yang mata keranjang, ia pun terpukau melihat kecantikan Sarang. Kemudian, Samir menyuruhnya untuk duduk, dan saat memanggil pelayan, Sarang dibuat kaget karena pelayannya adalah Guwon. Sarang lalu bertanya apa yang sedang ia lakukan. Guwon hanya bilang kalau dia menjadi sukarelawan. Setelah itu, Guwon pun langsung menuangkan minuman untuk mereka. Melihat sikapnya yang sangat ketus, Guwon lalu memperlihatkan senyumnya. Saat sedang mengambil hidangan, Sarang bertanya kenapa Guwon menjadi pelayan. Samir mengatakan kalau Sarang harus menerima pelayanan terbaik. Ternyata alasan Samir mengajaknya makan malam karena dia ingin melamar Sarang. Di sini Sarang jelas kaget, terlebih lagi ia baru pertama kali melihat cincin sebagus itu. 사랑. 사랑? Saat Sarang akan mengambil cincin tersebut, Guwon pun langsung merebutnya. 안 돼. 절대 안 돼. 뭐야? Guwon mengatakan kalau dia tidak menyetujui lamaran ini, dan dia pun berhak memutuskan karena Sarang adalah pegawainya. 나 이거 살 수 있고. 아무튼 절대 안 돼. Saat akan membawanya pergi, Sarang meminta Guwon untuk menyerahkan cincin tersebut. Mendengar itu, Guwon berpikir kalau Sarang menerima lamaran si Samir. Tapi ternyata ia mengambil cincin itu dan menolak secara halus. Sarang berterima kasih karena Samir sudah menyukainya. Ia juga merasa terhormat karena bisa melayani orang baik seperti Samir. Baru kali ini ia tidak merasa sakit hati saat ditolak, dan dia pun menerima keputusan tersebut. Karena hari ini adalah hari terakhirnya di hotel, Sarang kemudian mengajak mereka untuk makan bersama. 얘는 서빙해야 돼. 나도 쟤랑 먹을 생각 없어. Awalnya mereka sama-sama nolak, tapi Sarang terus membujuk sehingga mereka akhirnya mau. Keesokan harinya, Sarang memberikan kenang-kenangan foto untuk Pangeran Samir. 얼른 가. 늦었어. Setelah itu, Samir memberikan uang tip karena Guwon sudah melayaninya dengan baik. Setelah apa yang terjadi, ia pun tidak malu mengakui Guwon sebagai teman, bahkan sebelum pergi, Pangeran Samir sempat memeluknya. 아이 왜 이래? 아 정말 나 진짜 지... Sementara di sisi lain, Oh Pyung terlihat sedang membagikan brosur kepada para penumpang. Namun, tak lama setelah itu ia pun terjatuh saat pesawat akan landing. Malam harinya, Rowoon mengantar Oh Pyung pulang yang saat itu mengalami sakit di bagian pinggang. Kemudian ia meminta Sarang untuk menempelkan koyo. Sebelum pergi, Rowoon mengatakan kalau besok dia akan kembali menjenguk. Melihat itu, Sarang menyadari kalau Rowoon adalah pria yang disukai temannya. Sarang kemudian bertanya, apa pentingnya naik jabatan jika harus menyakiti diri sendiri? Oh Pyung menjelaskan kalau dia hanya terjatuh. Meski begitu, Sarang tahu kalau Oh Pyung sangat ingin menjadi parser. Kemudian, Oh Pyung meminta bantuan Sarang untuk menjual beberapa produk agar ia bisa naik pangkat. Keesokan harinya, mereka pun pergi ke tempat sauna dan juga spa. Di sana, mereka pun langsung beraksi dengan menjual produk berupa kosmetik. 네, 잠시만요. Akhirnya, usaha mereka tidak sia-sia karena beberapa pengunjung tertarik untuk membeli produk tersebut. Sementara di sisi lain, Nosang rupanya mengetahui kalau Guwon pernah mencari data pegawai lama. Meskipun sudah mencarinya, namun Guwon tidak menemukan datanya di server.
Nosang mengatakan berarti dia bukan orang penting di perusahaan. Mendengar itu, Guwon seketika teringat dengan perkataan kakaknya jika tidak ada satupun orang yang mengingat ibunya. Nah, sepertinya data pegawai yang dicari Guwon adalah ibunya. Setelah itu, Guwon menemui ayahnya yang langsung mengucapkan selamat karena berhasil membuat Pangeran Samir betah di hotel. Kemudian Byung-ho menyuruh Guhwa untuk mengundang Samir di pesta peringatan 100 tahun Hotel King. Mendengar itu, Guwon meminta izin untuk mengurus acara tersebut. Di sini ayahnya mempercayakan hal itu karena kemarin ia melihat keberhasilan Guwon menangani Pangeran Samir. Guhwa yang takut jika hotel ini akan jatuh ke tangan adiknya kemudian menyarankan untuk jangan coba-coba memulai perang. Guwon hanya bilang kalau orang seperti kakaknya tidak pantas memiliki perusahaan. Saat akan pulang, ia pun menghubungi Sarang dan mengajaknya untuk bertemu. Meskipun Sarang menolak karena sedang sibuk, namun Guwon akan menyusulnya ke sana. Singkatnya, setelah tiba di tempat sauna, Guwon langsung mengganti pakaiannya. 연기야 그게 뭐냐? 나 잘하고 있잖아. Kemudian ia pun ditawari makan telur. Awalnya Guwon menolak karena mengira tidak enak. Tapi setelah nyoba sekali, ia malah ketagihan. 완전 별로였어. 그래 우리 들어오신 거예요? 아이, 어떻게 가? Melihat hal itu, Daeul meminta Guwon agar mau membantu mereka menjual beberapa produk. Setelah itu, mereka langsung beraksi dan berhasil mendapatkan pelanggan. Sebelum kembali mencari pelanggan, Daeul mengajak Guwon untuk bermain game. Rupanya, mereka akan menjodohkan Guwon dengan Sarang. Kemudian Oh Pyun bertanya apa Guwon menyukai Sarang. Guwon yang merasa gengsi, ia pun mengatakan tidak suka. Kalau begitu, mereka akan menjodohkan Sarang dengan Pangeran Arab karena kemarin dia menelpon Sarang. Mengetahui itu, Guwon terlihat cemburu yang membuat mereka sadar kalau dia memang benar menyukai Sarang. Kemudian mereka menyarankan Guwon agar segera mengungkapkan perasaannya, karena jika terlalu lama, dia mungkin akan kehilangan Sarang. Setelah itu, Guwon meminta Sarang untuk datang ke suatu tempat, karena ada yang perlu dibicarakan. Keesokan harinya, Sarang akhirnya datang menemui Guwon di sebuah restoran. Di sana, Guwon akan memasak sendiri. Seingat Sarang, Guwon bahkan sama sekali tidak bisa mengupas bawang. Namun itu dulu karena dia sudah belajar dari koki terhandal. Saat sedang masak, Guwon malah tidak sengaja membuat api besar yang mengagetkan Sarang. Nah, di momen ini mereka yang terhanyut dalam suasana akhirnya saling menyodot.